Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang peradaban Batak yang konon katanya sebagai sebuah suku masih sangat baru, masih sangat belia. Jadi pendatang baru. Hal itu diambil dari sebuah kesimpulan dengan penelitian dari cerita marga-marga, sejarah marga-marga atau tarombong yang kita ketahui berada pada rentang 20-30 generasi. Saya pikir paling banyak 30 generasi. Lalu diakumulasikanlah dan dihitunglah itu berada pada kisaran angka 600, paling banyak sampai 700 tahun. Dari situ diambil kesimpulan bahwasanya usia Batak sebagai sebuah suku masih paling banyak 700 tahun. Jadi berada pada 600 sampai 700 tahun, masih relatif baru. Itu dari sejarah marga-marga. Apakah itu sudah cukup? Ternyata teman-teman, dari hasil penelitian arkeologi yang konon katanya titik nol Batak berada di Pusuk Buhit, diteliti di sana perkampungan ternyata juga cenderung kepada arti bahwasanya Batak itu masih 600 sampai 700 tahun. Dari sejarah marga-marga, dari penelitian arkeologis terbukti bahwasanya Batak itu adalah suku yang relatif baru. Tapi ada yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Batak yang konon katanya adalah suku terbanyak, populasi terbanyak ketiga setelah Jawa, Sunda, lalu ke Batak? Kalau pendatang baru, kenapa langsung paling banyak Batak? Itu menjadi pertanyaan kritis kita. Lalu pertanyaan kritis lain adalah kita mengetahui bahwasannya titik nol Islam Nusantara berada di Barus. Barus itu saat ini daerah administrasinya adalah di Tapanuli Tengah. Tapanuli artinya berasal dari dua kata, yaitu Tapian Nauli. Itu artinya Barus adalah daerah Batak. Faktanya titik nol Islam Nusantara ini, Barus ini muncul, bahkan ada yang mengatakan sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Itu artinya sekitar 1000 tahun, boleh hampir 1000 tahun sebelum Batak hadir. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kritis kita. Kepada siapa dulu orang-orang titik nol Islam Nusantara? Itu titik nol Islam Nusantara loh. Konon katanya para pedagang dari Persia, dari Mesir, dan dari daerah Timur Tengah sana datang berdagang, berniaga ke Barus. Itu pada tahun sebelum Masehi. Yang mereka memperdagangkan dan mereka beli dari Barus adalah, itu kebetulan juga sudah banyak penemuan-penemuan yang membuktikan itu, penemuan arkeologis, bahwasanya Barus itu adalah daerah yang sangat tua, dengan ditemukannya beberapa candi dan keramik-keramik yang membuktikan bahwasanya ya Barus itu sudah sangat tua, sudah sangat tua. Nah, pertanyaan kita adalah, orang Timur Tengah, pedagang-pedagang Gujarat, mungkin dari India, mungkin dari Persia, mungkin atau dari manapun yang datang ke Barus itu untuk membeli kemenyan, untuk membeli kapur Barus, mereka berdagang dengan siapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Itu artinya kalau datang orang Arab, datang orang Persia, datang orang Mesir ke Barus, berarti sudah ada orang di sana yang berpenghuni. Sudah ada orang di sana. Tidak mungkin dong orang Barus, orang Persia dan orang-orang pedagang lainnya datang ke Barus, ke tanah kosong lalu berdagang. Tidak mungkin dong. Itu artinya dari narasi sempit, dari pengetahuan sempit di sana, kita mengetahui bahwasanya ya di Barus sudah ada dulu hidup orang. Pertanyaan kita, orang ini siapa? Apakah ini orang Melayu yang terputus dengan generasi Batak? Karena konon Batak baru muncul pada tahun 1300-an paling cepat, pada tahun 1400-an. Apakah ini sesuatu yang terpisah dengan Batak? Saya berpikir tidak ada yang terpisah. Saya justru berpikir bahwasannya Barus
dengan Batak, sejarah kita, sejarah Batak tidaklah hal yang terpisah. Dari situ saya meyakini bahwasanya Batak bukanlah suku yang pendatang baru. Dalam hal ini usia Batak tidak lagi sekedar 600 atau 700 tahun, tapi lebih lama dari itu. Memang kalau secara ilmiah kita menemukan kata Batak itu konon dalam penelitian-penelitian atau disebutkan dalam tulisan-tulisan perjalanan masih berada pada tahun 1300-an atau 1400-an. Dari sanalah juga orang yang lalu membuat kesimpulan bahwasanya Batak itu baru muncul pada tahun 1400-an atau 1300-an. Lalu disimpulkanlah bahwa Batak itu masih berumur 600 tahun atau paling banyak 700 tahun. Dengan kesimpulan itu maka disebutkan secara tidak langsung Barus adalah sesuatu yang terpisah dengan Batak. Saya sendiri tidak percaya bahwasanya Barus adalah sesuatu yang terpisah dari Batak. Saya sendiri tidak yakin itu. Saya juga tidak meyakini bahwasanya Batak baru lahir pada tahun 1300-an atau 1400-an. Namun barangkali istilah itu baru muncul pada tahun 1300-an atau 1400-an. Karena Batak memang bukan nama yang datang dari diri sendiri. Batak itu adalah sebutan orang lain kepada Indonesia, kepada orang tertentu di Sumatera yang tinggal di pedalaman, di pegunungan. Itu istilah Batak itu dulunya adalah sebutan ketertinggalan. Jadi tidak tepat rasanya mengatakan bahwasanya Batak itu masih muda dilihat dari masih baru ditemukannya kata-kata Batak dalam istilah-istilah perjalanan, tulisan-tulisan catatan perjalanan pada tahun 1300 atau 1400. Itu tidak membuktikan. Batak itu sekali lagi adalah nama pemberian orang lain kepada kita. Tapi bukan berarti karena nama itu diberikan orang lain kepada kita maka kita tidak bangga dengan Batak. Sebab Indonesia sendiri pun bukan nama yang kita berikan. Indonesia adalah nama yang diberikan oleh seorang ilmiah dari Jerman kalau nggak salah, James entah apa, saya lupa. Saya menyebutkan itu untuk membuktikan bahwasanya janganlah kiranya ketika Batak itu diberikan nama oleh orang lain maka kita tidak bangga dengan itu. Harusnya hal yang sama berlaku dengan Indonesia. Nama itu tidak diberikan oleh kita tapi kita bangga dengan Indonesia. Hal yang sama juga nama kita, nama saya sendiri Ridwan Situmorang tidak diberikan oleh saya sendiri, diberikan oleh orang lain yaitu ibu saya atau barangkali orang tua saya, tetapi saya bangga dengan nama itu. Jadi dari situ saya membuat kesimpulan bahwasanya Batak itu bukan suku yang muda lagi. Bukan suku yang muda lagi. Konon pernah saya membaca sebuah penelitian, namanya katanya analisis pollen atau analisis apa itu. Nanti akan saya sertakan di video ini linknya atau tulisannya, bahwasanya pada suatu masa di Humbang Hasundutan sekitar 6.000 tahun yang lalu sudah ada aktivitas manusia di Litong Nihuta atau mungkin di Paranginan. Sudah ada aktivitas manusia 6.000 tahun yang lalu. Itu sekitar 4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Itu artinya juga 4.000 tahun sebelum Yesus lahir sudah ada orang yang menghidupi daerah Humbang Hasundutan ini, daerah Batak ini. Lalu kita menjadi bertanya, apakah orang yang hidup sekitar 4.000 tahun lalu di Humbang Hasundutan itu atau orang yang hidup 2.000 tahun yang lalu bahkan lebih di Barus bukanlah sesuatu yang tergabung, tetapi malah sesuatu yang terpisah dengan Batak, sehingga kita dengan mudah mengatakan bahwasanya Batak itu masih suku yang muda, pendatang baru, umurnya masih 600 sampai 700 tahun, dengan pembuktian bahwasanya sejarah marga-marga masih berada pada rentang 20 sampai 30 generasi. Jujur saja saya tidak percaya dengan klaim itu. Saya lebih percaya bahwasanya Barus bukan sesuatu yang terpisah dengan Batak saat ini. Bahkan jika betul analisis yang mengatakan bahwasanya 6.000 tahun yang lampau sudah ada aktivitas manusia di Humbang Hasundutan,
saya juga meyakini itu bukan sesuatu yang terpisah dengan kehidupan saat ini. Hanya saja barangkali marga masih baru muncul pada tahun 1300 atau 1400-an, atau barangkali ada sejarah kita yang hilang. Saya lebih percaya kepada situ. Jadi kalau orang mengatakan secara ilmiah Batak itu masih 600 sampai 700 tahun, secara penemuan-penemuan terbaru barangkali itu benar, tetapi itu dengan menutup fakta bahwasanya baru sesuatu yang terpisah dengan Batak saat ini. Terima kasih.